Makanya yang namanya kesadaran itu bebarengan. Kata kita sedang berbicara seperti ini pun harus dengan kesadaran. Kita mendengarkan itu pun harus bebarengan dengan kesadaran, agar kita tidak mempertuhankan kemakhlukan. Jadi di saat mengatakan dalam lapangan dalam bersosial dan sebagainya, ya nggak masalah, ya biasa kayak umumnya. Cuman hadirlah kesadarannya, atau hadirkan kesadarannya. Oke, tadi kan gambar itu yang dibahas sekalian. Gambar yang ada di dinding itu contohnya begini. Makanya kan malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah jika masih tertempel gambar-gambar gitu kan, katanya kan. Di saat kita membutuhkan sesuatu, kan dalam batin kita yang tergambar mungkin orang tua, keluarga, teman, sahabat, atau siapalah. Jadi kita tidak teringat kepada Tuhan kita, tapi kita langsung merujuk kepada makhluknya. Harusnya apapun yang sedang terjadi pada kehidupan kita, kita itu serahkan kepada Tuhan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Nanti di saat kita sudah menyerahkan, kita ya ngobrol-ngobrol lah dalam batin kita, berdoa maksudnya, nanti Tuhan akan menggerakkan diri kita agar kita diarahkan kepada ya pelantarannya. Jadi kita ke Tuhan dulu, kita berdoa, kita berserah, nanti Tuhan akan menggerakkan batin kita, menggerakkan rasa kita. Tapi yang dimaksud gambaran itu tadi, kita itu tanpa sadar kepada Tuhan kita langsung kepada kemakhlukannya. Lagi mungkin ada masalah yang tergambar dalam pikiran kita, dalam batin kita, itu adalah orang tua atau kemakhlukan dan sebagainya. Itu lepaskan. Yang ada di dinding hati kita hanya Dia yang menguasai ruangan batin kita, hanya Dia. Jadi lepaskan gambar-gambar itu. Itu gambar-gambar nih Bapak Ibu, bisa dipahami kan? Dan yang dimaksud patung itu adalah ya sama aja sih. Makhluk bisa apa? Kita bisa apa? Jadi di saat kita ada masalah, ada sesuatu, kita kan biasanya mempertuhankan, minta bantuan kepada A, B, C, D tanpa adanya kesadaran. Harusnya kita sadar. Lawang manusia atau seseorang itu ya patung kok, tanpa pertolongannya kok. Tanpa pertolongannya kita semua patung. Apakah kita bisa bergerak? Apakah kita bisa berjalan? Apakah kita bisa bernafas? Bukan semua ini adalah dari Dia. Jadi yang dimaksud hancurkan patung-patung, dalam ceritanya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, itu adalah menghancurkan keakuan-keakuan dalam diri. Makanya keakuan-keakuan dalam diri itu dihancur leburkan sama Nabi Ibrahim. Keakuan bagaimana? Kita merasa bisa, kita merasa punya, kita merasa lebih dari yang lain, kita merasa ini, merasa itu. Itu kecil, patung-patung kecil. Mau sebenarnya kita ya patung kok, nggak bisa apa-apa kok. Kita itu hanya sebagai patung, tanpa pertolongannya, tanpa kasih sayangnya. Kita ini patung. Jadi di saat kita meminta tolong kepada manusia tanpa ada kesadaran yang hadir, sama saja kita mempertuhankan patung. Alhamdulillah, berkat Dia usaha jadi lancar. Loh, dianya harusnya Dia sang hidup, tapi umumnya dia makhluk. Karena teman saya, karena saudara, karena orang tua, karena hasil jeripaya saya sendiri. Aduh, kesadarannya oke lah, dalam sosial kata-kata ini nggak masalah diucapkan, cuman dalam kesadaran batin, kesadaran rohani, kesadaran diri,
Di saat mengatakan seperti itu, kesadaran sejatinya muncul dalam hatinya lewat pelantara pertolongan dia makhluk secara lesan, tapi secara batin Sang Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita, Sang Tuhan yang menggerakkan badannya untuk menolong kita, Sang Tuhan yang menggerakkan ya segala aktivitas makhluk itu untuk membantu kita. Jadi ada kesadarannya. Di saat kita tidak ada kesadarannya, berarti kita mempertuhankan patung. Bahkan diri kita sendiri mempertuhankan patung itu kok. Wong kita nggak bisa apa-apa, tapi kita merasa bisa segalanya. Kita nggak tahu apa-apa, kita merasa bahwa kita tahu segalanya. Hancurkan patung-patung itu. Dan oleh Nabi Ibrahim, patung yang disisakan itu yang paling besar. Apa sih patung yang paling besar dalam diri kita? Kemelekatan, keakuan diri. Jadi patung yang paling besar yang disisakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah simbol keakuan diri. Keakuan diri, kita merasa ini, merasa itu. Lah sekarang sombong, iri, ria dan sebagainya itu kan karena ada pengakuan, ada keakuan, kemelekatan kepada ego, kepada nafsu. Kita berbuat kebaikan seolah-olah kita yang berbuat baik, kita bisa ini bisa itu, kita seolah-olah yang bisa, usaha naik lancar seolah-olah hasil jeripayah kita sendiri. Mana Tuhannya? Kok nggak dihadirkan? Kok malah kita yang merasa bisa ini bisa itu? Itu patung yang harus dihancur leburkan. Kita tanpa pertolongannya hanyalah sebatas patung. Jadi itu orang yang sudah meninggal kaku, udah nggak ngapa-ngapain tanpa ada cahayanya. Yaitu ruhnya. Jadi mempertuhankan patung sebenarnya dalam diri kita ini. Dalam diri kita melihat orang yang apa itu patung dan sebagainya, kita kaji, kita ambil untuk masuk ke dalam diri. Apakah diri kita ini mempertuhankan diri kita sendiri? Bukankah kita nggak bisa apa-apa tanpa ada cahayanya, yaitu sang ruh yang murni? Bukankah tanpa pertolongannya kita patung, nggak bisa ngapa-ngapain? Tapi kenapa dalam kenyataannya Tuhan itu seolah-olah dilalaikan? Berkat si anu, si itu, si dia, si mereka, berkat usaha apa ya, banting tulang aduh larane, peras keringat atau berapa rio, sampai menjadi sukses seperti ini. Lah, tanpa adanya kesadaran, tanpa berterima kasih kepada Tuhan kita. Harusnya kan kita berterima kasih, ada kesadaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas limpahan rahmat karuniamu yang selalu Engkau curahkan kepada kami secara terus-menerus tanpa putus. Biar kita tidak mempertuhankan siapapun kecuali Dia. Umpama melihat makhluknya, pandang sampai kepada hidupnya. Pandang kepada hidupnya, sadari hidup melingkupi segala sesuatu. Begitu. Ini kan tadi ada yang nanya, patung itu apa? Patung itu adalah mempertuhankan makhluk, dah gitu aja. Hancur leburkan kemelekatan kita kepada sang makhluk. Menghancur leburkan kemelekatan kita kepada sang makhluk bukan meninggalkan, bukan. Tapi menghancur leburkan, memutuskan kemelekatan yang di dalam batin. Jadi yang di dalam batin, bukan meninggalkan si apa ya, keluarga, pekerjaan, bukan. Belajar kesejatian itu bukan seperti itu. Kan ada orang yang meninggalkan yang mungkin lagi kerja, punya perusahaan, ditinggalkan untuk belajar kesejatian, ujung-ujungnya nanti di berapa tahun kemudian mumet sendiri. Bukan seperti itu. Yang ditinggalkan, yang dihilangkan itu bukan itunya, tapi keakuannya, kemelekatan kita kepada dunia, kemelekatan kita kepada
keluarga, kemelekatan kita kepada usaha, kepada materi dan sebagainya. Kemelekatannya, jadi kemelekatannya yang harus dibuang. Makanya jika engkau mencintai pekerjaanmu, mencintai orang tuamu, ada itu di ayat apa itu Al-Quran ada, maka tunggulah sampai Tuhan memberikan keputusan. Jika kemelekatan kita lebih melekat kepada sesuatu selain Allah dan Rasulnya, tunggu saja, akan ada kejutan yang luar biasa darinya. Jadi putus kemelekatan itu, seperti Nabi Ibrahim menghilangkan kemelekatan kepada anak istrinya, diasingkan di gurun pasir, terus menghancurkan patung-patung. Itu semua simbol, dan simbol-simbol itu semua ada dalam kehidupan kita secara nyata. Apakah dalam rumah batin kita masih ada gambar? Apakah kita mempertuhankan patung, makhluk yang sejatinya tidak bisa apa-apa? Mata melihat makhluk, rohani melihat sang hidup, karena yang kenal dengan sang hidup adalah roh kita. Yang pernah bersaksi adalah roh kita. Tapi di ruhnya ini pun entar berserah, ruh diserahkan lagi. Rasa tenang serahkan kepada sang ruh netral, dari sang ruh serahkan kepada sang sejati. Ruh pun harus kembali kok. Wong ruh ini asalnya dari tiupannya, dari dia itu sendiri, dan kembalikan kesadaran ruh kepadanya. Jadi di saat kita sudah menjadi penyaksi, karena ruh itu sifatnya menyaksikan dengan kenetralan, setelah kita menjadi penyaksi, kembali lagi, lanjutkan lagi perjalanannya. Tidak berhenti dalam penyaksian itu saja, karena penyaksian itu baru awal. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal dengan Allah. Syahadat, penyaksian dengan benar-benar menjadi saksi sejati. Dan yang benar-benar sudah kenal itu hanya sang ruh. Karena lastu birobikum qalu bala syahidna. Sebelum kita ditiupkan ke alam ini, dihadirkan ke alam ini, Tuhan sudah pernah membuat perjanjian, penyaksian pada sang ruh. Diri kita itu adalah sang ruh. Diri kita sejati adalah ruci, ruh suci, romo, roh utomo. Itu diri kita. Kalau kita raga, di saat ruh sudah lepas dari raga, raga akan berganti nama dengan sebutan jenazah, mayat, dan sebagainya. Tapi kita akan tetap ada, melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi kenalilah diri, karena hanya dengan kenal diri maka dia akan kenal yang sejati, Gusti Kang Akarya Jagat. Jadi roh pun masih harus diserahkan. Terus lanjutkan. Yang sudah praktek dan sudah berada dalam ketenangan secara istiqomah, lanjutkan. Tenang itu belum puncak. Tenang itu masih jiwa, belum di ruh. Ruh itu hanya menjadi penyaksi, tanpa penilaian, tanpa perbandingan, tanpa menghakimi. Karena ruh hanya menjadi penyaksi yang netral, yang sadar. Dan di saat sudah berada dalam ruh, leburkan lagi, kembalikan lagi, agar kembali kepada asal mula diri. Kita asalnya dari dia. Ketika kejadian sempurna, kutiupkan ruhku, kembalikan segalanya. Tapi untuk hal seperti ini ya kita terus bersihkan batin kita, terus berbuat kebajikan, pikiran dijaga, ucapan dijaga, rasa pun dijaga. Jaga, umpama pikiran mau liar, langsung sadari saat ini, sekarang ini, biar tenang. Umpama rasanya kok sedih, sadari saat ini, sekarang ini. Mengeluh, sadari kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita selama ini.
Khawatir apa yang mau dikhawatirkan? Masa depan belum terjadi kok. Nikmati kenyataan ini, nikmati nafas yang selalu ada pada diri kita, dan kenikmatan yang luar biasa ada di nafas. Kita bisa menikmati pahit, manis, getir, jalan-jalan itu karena masih ada nafasnya. Tapi nggak berhenti di nafasnya saja, lanjutkan lagi. Bukan hanya nafas yang masuk dan keluar ini, lanjutkan lagi, karena nafas ini pun mengalir kepada kenyataan, kasunyatan. Oke Bapak Ibu, terus lanjutkan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya Mas, misalnya kita bilang aku menjadi PNS karena doa orang tuaku. Kalau seperti itu, kata-kata itu gimana? Nggak apa-apa, yang penting kesadarannya. Orang tua bisa mendoakan, orang tua bisa berkata, orang tua masih hidup, itu karena siapa? Jadi kata-kata seperti itu nggak masalah dalam sosial, yang penting kesadarannya hadir. Tapi di saat kita mengatakan seperti itu kok kesadarannya nggak hadir, berarti kita mempertuhankan kemakhlukan. Jadi makanya yang namanya kesadaran itu bebarengan. Kata kita sedang berbicara seperti ini pun harus dengan kesadaran. Kita mendengarkan itu pun harus bebarengan dengan kesadaran, agar kita tidak mempertuhankan kemakhlukan. Jadi di saat mengatakan dalam lapangan dalam bersosial dan sebagainya, ya nggak masalah, ya biasa kayak umumnya. Cuman hadirlah kesadarannya, atau hadirkan kesadarannya. Jadi intinya di kesadaran, karena urusan keilahian itu urusan hati, urusan hati. Sedangkan kalau hati sudah benar-benar berkesadaran, kata dan rasa sudah sinkron, getaran energinya itu berasa kok. Mana yang memang sudah berkesadaran, mana yang mempertuhankan hawa nafsunya, mana yang melekat kepada egonya, mana yang terlalu berambisi dan sebagainya, itu berasa kok bagi yang sudah merasakan. Jadi kalau kita hanya melihat kata doang tanpa memahami getaran energi, ya kayaknya ya wah katanya indah luar biasa, tapi di sebalik kata ternyata ada getaran-getaran rasa yang gitulah. Intinya di saat kita bersosial udah biasa aja prakteknya, biasa aja, yang penting kesadaran hadir. Kita gerak seperti ini dalam beraktivitas, kan kita gerak seperti biasa, cuman gerakan ini dengan kesadaran la haula wala quwata illa billah gitu loh. Jadi praktek dalam lapangan ya biasa, cuman kesadarannya harus hadir. Nah nanti kalau kita langsung berkata seperti bukan aku tapi Allah yang menggerakkan, lah nanti pentungi wong. Nah, padahal kan nyatanya gitu. Nah kita bergerak ini karena siapa sih? Karena pendapat pertolongan Allah kan. Tapi kalau kita mengucapkan dalam lapangan, apalagi orangnya belum memahami, aku bergerak karena digerakkan oleh Allah, mendapatkan pertolongan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Lah malah dibilang ini bilang itu. Makanya ada yang namanya kebijaksanaan. Kesadarannya ada 3. Kesadaran sebagai hamba, kesadaran kesadaran dengan sesama makhluk, kesadaran dengan sang ilahi gitu. Makanya habluminallah, hubungan gitu loh, hubungannya ada 3. Habluminallah, habluminannas, habluminal alamin. Hubungan kita dengan Allah tetap ada keselarasan kesadaran, hubungan kita dengan alam ini, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ada kebijaksanaan gitu. Wong kita ngobrol aja juga kan tergantung wadahnya. Tergantung wadahnya. Wadahnya contoh saya nih ngobrol sama ponakan saya yang umur yang kelas 4 nih. Ya saya ngobrolnya dengan ya kayak gitu. Tapi kalau saya ngobrolnya dengan yang SMP ya beda lagi. Saya ngobrolnya dengan yang kuliah ya beda lagi. Jadi makanya harus ngempan papan. Itulah kebijaksanaan.
gitu Bapak Ibu. Jadi intinya ada di kesadarannya, bukan hanya di kata-katanya. Tapi yang sudah berkata-kata, yo ayo kita belajar untuk berkesadaran agar kata dan kesadarannya itu sinkron gitu loh. Nah, di saat kata dan rasa tidak sinkron, itu disebut dengan manusia apa? Apa yang diucapkan ternyata tidak sesuai dengan kebenarannya, itu disebut dengan apa? Dan kesadaran itu akan hadir di saat kita terus membersihkan batin, memurnikan jiwa, berserah kepadanya. Maka energi-energi negatif, endapan-endapan energi negatif atau disebut dengan dosa-dosa itu akan terbersihkan secara perlahan-lahan. Lah, bersihnya dosa itu adalah kita merasakan rasa yang tenang. Yang dulunya kita sering khawatir, sering bersedih, sering marah dan sebagainya, tapi kita terus mendekat kepada Sang Sejati, membersihkan diri ini, maka rasa kita akan semakin tenang dan sebagainya. Karena jiwa kita yang sejati itu makomnya adalah rasa yang tenang dan menikmati hidup. Kalau roh itu menjadi penyaksi dengan kenetralan. Kalau raga ya manut aja. Makanya ini disimbolkan sama gambar itu film kuda 4 kan sering ada lukisan kuda 4 di situ. Ada, kalau dalam perwayangan loh, ada kuda 4, ada gerobaknya, ada Arjuna dan ada Krishna. Ini simbol kuda 4 itu 4 anasir dalam diri: api, angin, tanah, air. 4 nafsu dalam diri: amarah, sufiyah, lawamah, mutmainah. Terus gerobaknya itu adalah raga. Terus Arjunanya itu adalah jiwa. Makanya jiwa itu harus terkoneksi dengan sang ruh, karena Krishnanya ini adalah ruhnya yang tahu jalannya. Ya kan itu tadi di Al-A'raf ayat 172, alastu birobikum qalu bala syahidna. Di sana ada penyaksian, nanti kamu bakal gini. Jadi sudah dijelaskan semua di sana, dijelaskan semua. Oke, siap. Umpama nggak siap, kita nggak hidup kok. Kita nggak menjadi manusia sampai sekarang ini, karena kita nggak siap. Sampai kapan? Roh itu akan ditiupkan di saat kita siap, di saat roh mengatakan siap itu. Makanya di Al-A'raf ayat 172 di sana kan ayatnya penyaksian. Aku seperti ini biar nanti di saat kamu kembali tidak mengatakan dikala itu kami lengah itu, karena sudah ada. Nah, sedangkan dalam cerita itu tadi yang Krishna itu tadi itu umpamanya roh. Arjuna itu adalah jiwa, sang jiwa yang mengikuti roh, karena roh yang tahu jalannya. Nah, sang kudanya dikendalikan oleh siapa? Oleh siapa coba? Kalau dalam peperangan itu yang mengendalikan adalah Krishnanya. Terus gerobaknya itu adalah raganya. Nah, kenapa di sana kalau di gambar-gambar warna kudanya semua putih, dimutmainahkan semua. Amarah yang sudah mutmainah, sufiyah yang sudah mutmainah, lawamah yang sudah mutmainah. Jadi di nafsunya ini dikendalikan dulu, makanya warnanya putih. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu loh nafsul mutmainah. Ini amarahnya sudah tenang, apinya ibarat sudah menjadi api yang bermanfaat. Kalau apinya belum tenang, ini menggebu-gebu, terlalu berambisi, yo ngamukan, yo emosian. Itu kalau apinya terlalu tinggi. Kalau anginnya terlalu kencang, yo kepenginan, opo bae kepengin, wis duwe tuku maning. Wis pokoknya ini kepenginan.
Ya begitulah, jadi semua itu adalah simbol-simbol yang harus kita pahami. Tapi kepahaman dalam memaknai simbol-simbol itu tergantung kebersihan batin. Karena pemahaman-pemahaman hakikat itu muncul dari dalam diri di saat batin kita, hijab-hijabnya telah terkelupas, terbersihkan. Semakin bersih hati kita, semakin banyak pemahaman yang muncul dari dalam diri kita. Ini disebut dengan laduni, iso tanpa diwurui, karena pemahaman-pemahaman itu muncul dari dalam dirinya. Tapi syaratnya adalah bersihnya batin dan berserah diri. Jadi apakah bisa pintar tanpa belajar membaca? Bisa. Tanpa belajar membaca yang ABCD itu loh, bisa. Dengan terus membersihkan hati, berserah diri kepada Sang Sejati, kita mendekat kepada Sang Maha Pintar, maka kita akan kecepretan gitu loh. Jadi paham ini, oh begini toh. Makanya pejalan yang sudah tidak bertanya keluar diri, yang hanya terus membersihkan diri dan berserah diri, melihat apa tiba-tiba walah, yang mungkin dulu-dulu mungkin puluhan tahun yang lalu mendapatkan wejangan atau welingan atau kata-kata apa gitu, susah untuk memahami, ternyata terus membersihkan batin, berserah diri, akhirnya jawaban sejati muncul dari dalam dirinya. Dalam kesendirian mungkin lagi ngerokok kayak gini, melihat tiba-tiba wala, ternyata ini toh maksudnya. Masya Allah, tahun-tahunan puluhan tahun nyari makna hakikatnya nggak ketemu-ketemu, ternyata lah gitu. Bapak Ibu sudah apa belum? Di saat Bapak Ibu terus masuk meniti ke dalam diri, membersihkan batin dan berserah diri, biasanya itu wala gitu. Sudah apa belum? Sudah merasakan itu belum? Intinya ada di dalam diri kita ini. Kitab diri, kitab teles. Oh ini masih iya, cuma angau doang. Yang penting terus bersihkan, meniti ke dalam diri. Dan nanti kalau nggak tanya ya, itu ya tersesat. Itu kan kalau pikiran. Kalau mau bikin kandang burung yo, apa mau nyervis motor atau apa, ya belajar, ya tanya, cari alamat ya tanya. Kalau ruhani lu yo, yang dibahas di sini kan ruhani itu. Kalau ruhani itu jangan pernah bertanya keluar diri, karena itu tidak akan merubah getaran energi rasa kita. Makanya Nabi Khidir memberi syarat kepada Nabi Musa itu, kamu tidak akan pernah bisa sabar mengikutiku. Aku sabar. Akhirnya dalam 3 perjalanan 3 cerita, tanya terus, udah nggak boleh melanjutkan lagi karena bertanya. Dan orang-orang zaman dulu ketika menuntun muridnya itu nggak pernah memberikan jawabannya. Ketika muridnya bertanya, apa guru, ini apa maksudnya, paling-paling jawabannya nggak jelas, nggak mengarah kepada inti. Matumai yuk bocah takon baik kapan cerdas sih. Gitu loh. Karena pertanyaan apapun yang kita dapatkan dari luar diri asal kerohanian, biarpun itu pemahaman dia pengertian, kalau dapatnya dari luar diri itu hanya menjadi pengetahuan yang nyantelnya di otak, di perpustakaan pikiran. Tapi kalau kita lelaku, kita berproses, puasa, tirakat, berbuat kebajikan, terus berprasangka baik, berserah dan sebagainya, itu dengan sendirinya batin kita bersih. Ketika batin kita bersih, cahaya bermunculan. Kalau orang-orang dulu itu nggak seperti sekarang, tanya jawab itu. Dulu enggak. Di saat ditanya, paling-paling jawabannya juga gini, salah usah takon-takon le, engkau yang ngerti-ngerti dewe, tapi engkaunya yang bungkuk kapan gitu loh, bisa puluhan tahun yang akan datang baru terpahamkan.
Jadi terus bersihkan batin. Jadi kuncinya adalah pembersihan batin dan keberserahan, serah diri, agar kembali mengenal jati diri. Karena hanya dengan kita kenal dengan jati diri kita, akan kenal dengan Tuhan kita. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Biar tahu rahasia di balik rahasia. Manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia manusia. Begitu Bapak Ibu. Ini jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, saya bikinin jawabannya di sini saja. Oke? Apakah bisa dipahami?